wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, pasti sudah kenal. Yang pertama nama saya Peter. Yang kedua ada Bapak Salman. Yang ketiga ada Saraswati. Kami dari CGP Angkatan 10 akan mendiseminasikan hasil pembelajaran dari modul 1.1 yang mana tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 peran penggerak, dan 1.3 visi dan misi, kemudian 1.4 tentang budaya positif. Langsung saja ke pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Salman. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingin menyampaikan pendidikan guru penggerak. Kami telah menyelesaikan modul 1 dengan 4 subbab. Yang pertama itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan nasional atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang di dalamnya itu poin-poin yang saya garis bawahi, yaitu menghamba pada murid, menuntut, dan kodrat zaman dan kodrat alam. Terus untuk modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilai ada 5, yaitu yang pertama ada berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dari kelima nilai itu, kira-kira Bapak Ibu sudah mempunyai nilai yang mana saja yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, atau inovatif? Semuanya ya. Terus yang modul 1.3 yaitu mengenai visi guru penggerak. Di dalamnya itu merancang sebuah visi melalui alur baja. Project itu akronim dari beri pertanyaan, terus ambil pelajaran, gali mimpi, atur eksekusi, dan jabarkan rencana dan atur eksekusi. Selanjutnya yaitu budaya positif. Di dalam budaya positif saya menggarisbawahi poin-poin. Yang pertama itu ada disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, untuk poin yang pertama yaitu mengenai sebelum ke disiplin positif dan nilai kebijakan universal, tentunya ini ada pertanyaan tematik. Bapak Ibu tinggal menjawab antara setuju atau tidak setuju mengenai 3 pertanyaan yang ada di layar. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya. Bisa saja. Jadi setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Sangat setuju. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Tidak setuju? Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Saraswati. Kepadanya saya persilakan.
keras berbicaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Agar suasana tidak kaku, mari kita salam guru penggerak terlebih dahulu. Ketika saya mengucapkan salam guru penggerak, Bapak Ibu ucapkan berdasar suara menggerakkan. Ya. Bergerak menggerakkan. Ya Bapak Ibu. Kita coba ya. Salam guru penggerak. Ulang lagi, baik. Sepertinya Pak Edis belum semangat ya. Salam guru penggerak. Kita langsung saja ke materi. Apakah Bapak Ibu tahu apakah makna disiplin? Tahu? Disiplin adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplina yang artinya belajar. Oh, seperti bahasa Sunda ya, disiplina. Tapi dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak di Indonesia dengan profil pelajar Pancasila yaitu nilai keenam dimensi nilai profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan prestasi. Di sini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Adakah Bapak Ibu yang tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada. Silakan Bu Ani. Ada yang ingin mengemukakan? Apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Hukuman adalah tindakan yang diberikan atas pelanggaran. Kalau konsekuensi, keringanan atau akibat. Ya baik, kita bahas Bapak Ibu. Di sini adalah ada contoh. Mencatat beratus kali di dalam bentuk kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, betul. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Konsekuensi Bapak Ibu. Kita bahas terus sampai akhir. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, sekarang kita
basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman karena kita telah melanggar aturan. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi karena kita telah mencoret-coret buku teman kita. Jadi kita otomatis harus menggantinya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tadi konsekuensi ya Bu, betul. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman karena telah melanggar aturan. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena itu adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati di pelajaran PJOK. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang terjadi. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Hukuman membuat bukan tapi membekas di hati. Ya, tapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dengan jangka waktu pendek seperti apa yang dikatakan Bu Siti, membuat jerah. Selanjutnya, hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi lebih menghargai disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar dapat menyesuaikan diri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Terima kasih Bapak Ibu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Terima kasih kepada Ibu Saraswati yang menyampaikan sebagian materinya. Kemudian selanjutnya kita ke keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu tadi ada berapa pesan? Keyakinan kelas. Nah, sudah sini. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kemarin pas diobservasi, kalau tidak salah mengenai keyakinan kelas ya, Pak Ibu. Betul? Ya. Nah, di sini kita membahas keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan? Kedua, satu aturan ya. Dua, keselamatan. Terus tiga, kepala itu tidak dijual. Keempat, menghindari kecelakaan. Kelima, keempat, ya betul Bu. Lanjut yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Menjaga kesehatan, kemudian mencegah penyakit, kemudian preventing. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya betul, sebuah bentuk kedisiplinan. Yang kedua, ada lagi? Tempat duduk menunjukkan prestasi. Tempat duduk menunjukkan prestasi, ya bisa. Lanjut, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai atau
keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian keadilannya. Di sini kita ada dua kalimat, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Yang pertama, untuk keyakinan kelas itu sebetulnya dibagi menjadi beberapa poin, ada disiplin, kemudian ada tanggung jawab, kemudian mengamati orang lain, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita menyuruh kepada anak, misalkan kembalikan buku ke tempatnya, maka itu termasuk keyakinan kelas yang mana? Tanggung jawab, disiplin. Ada yang lain? Nah, kita lihat selalu kembalikan buku ke tempatnya itu berarti tentang tanggung jawab. Betul, tepuk tangan yang tadi si Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu yang lain. Itu bentuk dari apa? Ya, lihat. Ya, menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu di sipil atau komitmen? Ya, dilihat. Itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Berarti yang Bapak Ibu jawab itu betul. Kemudian selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Itu bentuk keyakinan kelas apa? Coba pasal. Dilarang melakukan kekerasan itu termasuk ke dalam keselamatan dan menghargai orang lain. Nah, itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Biasa baik. Itu keyakinan kelas tentang ya kesehatan. Otomatis kan narkoba itu tidak sehat apabila disalahgunakan ya Bapak Ibu. Nah, itu bergantian atau menunggu giliran. Biasanya pada saat misalkan ya, bergantian atau menunggu giliran. Misalkan pas ketika ketika di kelas biasanya suka ada yang ke depan bergiliran, itu termasuk apa? Tentang menghargai orang lain dan kita itu belajar bersabar. Kemudian menggunakan masker, tentu itu adalah kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu adalah keselamatan. Ya, itu keselamatan dan keamanan. Jadi keselamatan. Kebutuhan dasar manusia, dan ini yang sangat penting dikarenakan kita itu memiliki kebutuhan yang dasar. Nah, yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa terima. Tentu Bapak Ibu di sini sangat memerlukan kasih sayang. Betul, baik kasih sayang terhadap keluarga, ke anak, dan rekan sejawat itu harus timbul rasa kasih sayang. Ya, jangan gitu. Kemudian
yaitu adanya kesenangan. Just kebutuhan dasar manusia selain dari kasih sayang juga memerlukan kesenangan. Kesenangan itu berbeda-beda tergantung dari individu kita. Individu kita itu kan unik, tentu akan berbeda-beda. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya ada penguasaan. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Ya, kalau kebebasan itu semua guru juga ingin bebas. Kalau kata Pak Ustadz Ikisma, boleh bebas semaumu, tapi akan bertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Nah, seperti itu. Kemudian, lima posisi pertolongan. Posisi pertolongan. Di belakang teman-teman. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada yang sebagai penghukum. Yang kedua ada pembuat orang bersalah. Kemudian ada yang sebagai teman. Ada pemantau. Yang kelima ada manajer. Nah, apabila sebagai penghukum, guru itu akan berbuat yang pertama akan menghadik, kemudian menyakiti dan menyindir itu sebagai penghukum. Kemudian apabila sebagai buat orang merasa bersalah, guru itu akan bertindak, berceramah, kemudian misalkan ada bahasa ibu kecewa dengan karena naon-naon. Kemudian ada juga yang sebagai teman. Yang sebagai teman itu contohnya guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau akan menghitung dan mengukur. Kemudian manajer akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan, kenapa kamu kesiangan? Seperti itu. Ya, mengapa kamu tidak mengerjakan proyek? Seperti itu. Nanti akan masuk ke restitusi seperti itu. Kemudian di sini ada tugas, ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Nah, yang mengatakan itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Jadi bahasanya juga saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu sebagai penghukum. Misalkan di otomotif kamu itu tidak betul praktek menggantungkan pasir. Nah, itu langsung kita itu sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, sikap guru di sini sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu mas sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kemudian yang selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Itu langsung sebagai penghukum. Nah, seperti itu. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Salman. Izin menyampaikan Bapak Ibu mengenai
lanjutan dari materi dari Ustaz dan Bu Cecep, Pak Cecep. Restitusi itu adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika murid itu membuat kesalahan, kita tidak langsung menghukum atau memberikan sanksi terhadap murid, tetapi kita sebagai guru harus memberikan solusi atau murid mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Orang seperti apa yang mereka inginkan dengan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, terus memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Contohnya, misalkan ada dialog antara guru dan siswa ketika dihadapkan dengan masalah, misalkan tawaran mencari solusi gitu ya Bapak Ibu. Terus yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar dan mendasar tindakan. Yang keenam adalah cara yang paling restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu contoh dialognya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan salah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus yang kedua, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, misalkan nilai-nilai pada keyakinan kelas. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu merupakan sebuah pertanyaan di menanyakan keyakinan. Terus yang ketiga ada validasi kebutuhan. Kebutuhan itu yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan ada siswa yang kesiangan, tentu ada alasan kesiangannya itu kenapa? Apakah karena tidurnya bangunnya kesiangan atau semalamnya misalkan tergadang atau gimana? Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu merupakan sebuah pertanyaan pada validasi kebutuhan. Jadi runtutannya itu yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini salah satu contohnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Langkahnya itu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi ketika dihadapkan dengan dua anak yang membuat kesalahan, tidak terfokus pada keduanya. Tidak itu mencari bahwa keduanya salah, tetapi mencari solusi untuk membenarkan keduanya. Terus yang kedua ada validasi kebutuhan. Ini contohnya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Alasannya tentu seperti misalkan pada jam pembelajaran murid itu pergi ke kantin misalkan untuk makan. Nah, alasannya karena dari rumah tidak sarapan. Ketika kita sudah mengobrol dengan guru tersebut, mengapa melakukan atau makan di jam pelajaran? Mungkin alasannya karena tidak sarapan di rumah. Tetapi ketika kita setelah bertanya kepada itu, mencari solusinya, mungkin nanti pas hasilnya itu siswa akan mencari solusi, akan
melakukan makan di rumah itu sarapan di kantin itu ketika di waktu-waktu jam istirahat seperti itu. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati. Misalkan tadi sudah dibahas nilai-nilai keyakinan yang ada di kelas itu disiplin, bertanggung jawab, terus menghargai orang lain. Nah, seperti tadi contoh kasusnya siswa makan di kantin saat pembelajaran itu merupakan ke dalam keyakinan kelas yang mana? Misalkan menghargai orang lain belajar tapi malah makan di kantin. Baik Bapak Ibu, tadi saya telah menyampaikan mengenai segitiga restitusi dan tahapan selanjutnya kami akan mempraktekkan salah satu contoh segitiga restitusi. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui yaitu tahapannya yang tadi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu tinggal menggarisbawahi contoh-contoh kalimat yang sesuai dengan tahapan segitiga restitusi. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, contoh kalimatnya apa keyakinan kelas yang kita percayai. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kami akan mempraktikkan salah satu contoh segitiga restitusi. Kasusnya yaitu seorang pelajar yang bolos ke kantin saat pembelajaran dikarenakan tidak sarapan di rumah. Pelajar, tadi dapat kabar katanya kamu bolos ke kantin saat jam pembelajaran langsung. Apakah itu benar? Menurut pendapat kamu, sudah berapa kali kamu melakukan kesalahan tersebut? Baru kali ini saja. Menurut kamu, tindakan tersebut benar atau salah? Salah. Baik, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan tersebut harus pernah perbaiki. Apa kamu setuju? Setuju, Bu. Pelajar, membolos ke kantin itu perbuatan yang salah. Tapi pasti kami punya alasan kenapa kamu bolos ke kantin. Kenapa kamu bolos ke kantin saat jam pembelajaran berlangsung? Dari rumah ke sekolah saya cepat. Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin penting atau tidak? Sangat penting, Bu. Ya betul, disiplin itu sangat penting. Dan disiplin jika seseorang berbuat disiplin, pasti seorang tersebut sudah memperhatikan aturan kelas yang sudah sepakati sebelumnya. Ya, Bu, saya sangat menyesal telah membolos ke kantin pada saat pembelajaran langsung. Perbuatan kamu sudah menyesali apa yang sudah kamu lakukan. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak melanggar atau kamu tidak mengulangi kesalahan kamu lagi? Saya tidak akan berkata lagi, Bu, sehingga saya tidak akan kesiapan. Saya akan sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Terus nanti ibu akan mengisi akan bekerjasama dengan orang tua kamu sehingga kamu tidak akan melakukan kesalahan tersebut. Sekarang silakan kamu. Iya, Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi merupakan salah satu simulasi atau contoh segitiga restitusi pada kasus siswa membolos saat jam pembelajaran dikarenakan makan di kantin dengan alasan tidak sarapan dari rumah. Nah, segitiga restitusi ini tentunya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu bila menemukan kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu siswa kesiangan, baik itu siswa yang tidak mengerjakan PR, baik itu siswa yang mencontek atau melihat pekerjaan temannya dengan tahapan yang 3 tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas,
yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan kewajiban. Tapi tetap ingat harus ada contoh kalimat dalam salah satunya misalkan dalam menstabilkan identitas, contoh kalimatnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tadi oleh kami telah disampaikan atau tinggal mungkin Bapak Ibu telah mencatat kalimat-kalimat yang termasuk ke dalam tahapan segitiga restitusi. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Cecep sebagai moderator pada kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Puspahiyang. Alhamdulillah, baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah setia di tempat ini. Adapun tadi kita sudah mendengar yang utama itu tentang motivasi, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir tadi tentang segitiga restitusi. Mudah-mudahan pada sedikit manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermegah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Lindiani. Saya adalah rekan sejawat dari CGP Angkatan 10 dari instansi SMK Negeri Puspahiyang. Di sini saya akan memberikan refleksi terhadap pembelajaran budaya positif, di mana saya mempelajari konsep budaya positif ini sangat banyak sekali pengaruhnya. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan yang mendalam, juga bisa mempengaruhi perasaan dan cara pandang bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif juga menyenangkan. Saya sangat termotivasi, sangat terinspirasi oleh potensi yang sangat besar dalam konsep prinsip-prinsip yang ada pada budaya positif. Di sini kita mengetahui bahwa interaksi yang didasarkan pada rasa saling menghormati, empati yang bisa menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang kondusif, ideal juga menyenangkan. Dari hal-hal yang sudah saya paparkan, saya sangat termotivasi, saya sangat bersemangat untuk menerapkan pembelajaran budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, pembelajaran budaya positif ini tidak hanya memperkaya ilmu, tidak hanya memperkaya wawasan, juga bisa menyentuh aspek moral yang ada pada diri saya. Ini bisa jadi pengingat bahwa setiap individu ini memiliki peran dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, juga pembelajaran yang kondusif dan ideal, sehingga para peserta didiknya ini sangat bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Untuk CGP Angkatan 10, rekan saya tetap semangat, tetap memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang lain, tetap bergerak, tergerak dan menggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Kurnia Rahayu. Saya diberi tugas tambahan sebagai wakil kurikulum di SMK Negeri Puspahiyang. Saya termotivasi untuk berkontribusi dalam menciptakan dan memelihara budaya positif di lingkungan saya. Hal ini mencakup sikap lebih proaktif dalam berinteraksi dengan orang lain, menunjukkan apresiasi terhadap upaya mereka dalam berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai positif, mampu mengimplementasikan budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi membutuhkan komitmen dari semua pihak di sekolah. Guru perlu memiliki kesadaran dan keterampilan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Siswa juga perlu diajarkan dan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga nilai-nilai positif di lingkungan sekolah. Secara keseluruhan, penerapan
ketiga konsep ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga membentuk karakter siswa yang lebih baik dengan lingkungan yang mendukung dan saling menghargai. Siswa berkembang menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan empati terhadap sesama. Pesan saya untuk calon guru penggerak Angkatan 10 SMK Puspahyang, selalu sehat, selalu semangat, tetap berkarya. SMK hebat, SMK Puspa.